Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Feby dan juga teman-temanku ada Angelia, Aulia, Fathia, Febtri, Kenny, Arif, Meili, Rahma, dan Tiara. Video ini merupakan video kreatif dan edukatif yang dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan di mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu kami, Bapak Ageng Triganda Sayuti. Lalu apa sih tujuan video ini dibuat? Selain untuk memenuhi tugas, tentunya kami ingin memberikan informasi menarik mengenai apa itu perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan masih banyak informasi lainnya yang semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Nah, pada penasaran kan? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Hai teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang perjanjian, yuk kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu, ada juga loh pengertian perjanjian menurut ahli hukum. Salah satu pengertiannya didefinisikan oleh Profesor Subekti. Menurutnya, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau banyak pihak. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Nah, ada satu lagi nih yang mendefinisikan apa itu arti perjanjian. Hayo tebak. Udah pasti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dong. Gak afdol rasanya kalau sekelas KBBI tidak mendefinisikan apa itu arti perjanjian. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Lalu apa yang menjadi isi perjanjian atau prestasi hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur? Dalam hal ini ada 3 poin utama, yaitu menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Hai, kita bahas objek perjanjian yuk. Objek dari perjanjian adalah prestasi, yang mana prestasi merupakan hak dan kewajiban. Apa aja sih bentuk dari prestasi? Bentuk dari prestasi ada 3. 1. Menyerahkan sesuatu. 2. Melakukan sesuatu. Dan 3. Tidak melakukan sesuatu. Oh iya, sebelum kalian melakukan perjanjian, kalian juga harus tahu apa sih tujuan dari perjanjian tersebut dibuat. Tujuan perjanjian adalah hasil akhir yang diperoleh atau diinginkan pihak-pihak. Misalnya, pemanfaatan, penikmatan, dan kepemilikan hak. Jadi di sini ada bentuk perjanjian, di mana bentuk perjanjian itu ada 2. Yang pertama itu ada bentuk perjanjian secara lisan, dan yang kedua ada bentuk perjanjian secara tertulis. Di mana bentuk perjanjian secara tertulis ini misalnya berupa akta di bawah tangan atau akta autentik. Kemudian ada juga syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Di sini tertulis dalam pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa agar terjadinya suatu persetujuan yang sah diharuskan memenuhi 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang tidak terlarang. So guys, dari 4 syarat-syarat sah tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu syarat subjektif.
Syarat ini adalah syarat pertama dan kedua yang apabila tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Contohnya, seorang anak yang berusia 12 tahun membeli sepeda motor secara kredit dan tidak bisa dipakai, maka perjanjian ini dapat dibatalkan oleh orang tua atau walinya. Lalu yang kedua, syarat objektif. Ini adalah syarat ketiga dan keempat yang apabila tidak terpenuhi, maka dapat batal demi hukum. Misalnya, seorang A berjanji membagi hasil atas perampokan yang dilakukan dengan B, maka perjanjian tersebut batal demi hukum loh guys. Kita masuk pada bagian cacat kehendak. Pasal 1321 KUH Perdata, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kemudian, akibat-akibat cacat kehendak. Pertama, perjanjian lahir karena kekhilafan. Akibatnya, perjanjian dapat dibatalkan. Pasal 1322. Yang kedua, perjanjian lahir karena kepaksaan. Akibatnya, perjanjian batal demi hukum. Pasal 1323. Yang terakhir, perjanjian lahir karena penipuan. Akibatnya, perjanjian dapat dibatalkan. Pasal 1328. Selanjutnya, ada 5 klasifikasi perjanjian, yaitu yang pertama, perjanjian dua pihak dan sepihak. Yang kedua, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang ketiga, perjanjian obligator dan kebendaan. Yang keempat, perjanjian konsensual dan real. Dan yang kelima, perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Hai teman-teman, akibat dari perjanjian yang sah ada 3 macam. 1. Berlaku sebagai undang-undang. 2. Tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Dan yang ketiga, ada persetujuan para pihak kalau ingin merubah perjanjian itu. Nah, yang terakhir, aku mau jelasin jenis-jenis perjanjian berdasarkan sumbernya. Yang pertama, perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata, antara lain perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, perjanjian obligator, perjanjian kebendaan, dan perjanjian konsensual. Kedua, perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata, yaitu antara lain kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, dan franchise, kontrak karya, dan beli sewa, kontrak rahim, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai hukum perikatan. Gimana? Udah pada paham kan? Gimana sih perjanjian itu bisa dikatakan sah atau tidak sah? Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.